Anda boleh percaya atau tidak. Krishna dan Kristus adalah salah satu peran Tuhan, terlepas percaya atau mengimani sosok beliau atau tidaknya. Salah satu tugasnya adalah menjemput jiwa kita, Anda, saya, dan mereka dari alam penantian, kecuali Anda berasal dari alam luhur. Pemahaman ini bersifat beyond religion. Bagi Anda yang masih terikat hukum agama tertentu yang sedikit bertolak belakang, bakal susah memahami hal ini. Uraian ini sifatnya adalah bahasan spiritual. Bukan untuk Anda-Anda yang masih cupu dan pemula dalam memahami pesan semesta alam. Krishna dan Kristus di akhir nanti bakal bekerja sama dan membantu jiwa-jiwa yang menempati tubuh fisik untuk mencapai alam yang lebih luhur lagi. Alam di sini merupakan kesadaran kita sendiri. Ada yang menyebutnya sebagai Christ consciousness. Dalam buku From Christ to Krishna, karya dari Raymond Bernard, merupakan buku yang cukup tua umurnya, yang diterbitkan pertama kali oleh Health Research pada tahun 1961, dengan hak cipta tahun 1959 dan tahun 1966. Karena bukunya yang cukup fenomenal, baru-baru ini buku tersebut akhirnya direproduksi kembali. Buku yang fenomenal tersebut, membuktikan bahwa ajaran-ajaran kekristenan berasal dari ajaran Sri Krishna. Buku tadi juga menjelaskan bahwa Apollonius dari Tyana pernah belajar di Himalaya, dan setelah dia kembali, ia juga mengajarkan ajarannya kepada Esseni, yang menjadi Krishnin, atau orang Kristen pertama. Ada indikasi bahwa tulisan Apollonius itu ditulis ulang, dan dijiplak oleh Gereja Roma pada Konsili Nikea, 3 abad kemudian. Pada abad keempat, Hierokles menuduh pendeta Kristen telah menciptakan Mesias dengan menggabungkan nama Dewa Matahari, yaitu Druid dan Yesus dari Kekaisaran Romawi Konstantin dengan nama Krishna, yang berasal dari negeri timur, dan akhirnya menjadi sebutan Kristus. Sebagai pembuktian sejarah, buku From Christ to Krishna menjelaskan bagaimana seorang guru spiritual Yahudi dari Jehoshua ben Pandira dipilih, dan mengapa Essene muda yang telah disalibkan, dan Jeshai Beth Halachme dimasukkan ke dalam cerita tersebut. Buku ini juga mengungkap penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh John Morris Roberts yang menuliskan buku, yaitu Antiquity Unveiled, lalu buku Reverend Robert Taylor yang ditulis oleh Diegesis, dan Moore yang menulis buku yang berjudul Hindu Pantheon, kemudian Gerald Massey dengan bukunya The Natural Genesis. Dan yang terakhir yaitu Godfrey Higgins dan Profesor Hilton Hotema yang menulis buku yang berjudul Analkalipsis. Selain dengan memaparkan bukti-bukti sejarah tadi, serta buku karya Bernard ini juga mengungkapkan perbandingan-perbandingan yang dipaparkan secara naratif antara sejarah Krishna dan Kristus, sehingga sampai pada kesimpulan, bahwa Kristus berasal dari Krishna. Lalu pertanyaannya adalah, apakah Yesus Kristus adalah Krishna, dengan kepribadian Tuhan yang Maha Esa? Yesus adalah penyembah Tuhan, di mana dia menyebut Tuhan dengan sebutan Bapa, karena sesungguhnya semua makhluk hidup adalah anak-anak Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam Bhagavad Gita, yaitu, Aham Bijah Pradah Pita, yang memiliki arti, akulah ayah yang merupakan benih seluruh makhluk hidup. Hanya saja yang membedakan Yesus dengan diri kita adalah dari tingkatan spiritualitasnya. Yesus adalah anak yang baik, tetapi kita adalah anak-anak yang nakal, yang masih jauh dari spiritualitas agama. Berkaitan dengan ini, Yesus membicarakan tentang ayahnya di surga. Segala sesuatu diserahkan Bapakku kepadaku. Dan tidak ada yang mengenal anak itu kecuali Bapa, dan tidak ada yang mengenal Bapa kecuali anak dan mereka yang diberitahu oleh anak. Matius pasal 11, ayat 27. Kemudian dijelaskan dalam Markus pasal 10, ayat 8. Yesus berkata, "Kenapa kamu memanggil aku baik? Tidak seorang pun adalah baik kecuali hanya Tuhan. Pelajaranku bukanlah milikku. Ini datang dari Dia yang mengutus aku." Yohanes pasal 7, ayat 16. Yesus berkata, "Aku pergi kepada ayahku karena ayahku adalah lebih besar dari aku sendiri." Yohanes pasal 14, ayat 28. "Aku mengatakan kepadamu kebenaran, seorang anak tidak dapat melakukan apa-apa tanpa dirinya." Yohanes pasal 5, ayat 19. Yesus Kristus berarti Yesus Putra Kristus. Yesus menyebut dirinya sebagai anak Tuhan, dan bukan Bapa. Jadi, Yesus itu bukanlah Tuhan, melainkan Yesus sendiri adalah memuja Tuhan dengan menyebutnya sebagai Bapa Kristus.
Nama Kristus berasal dari Krist, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu Christos, yang berarti yang disucikan, atau diberaikan. Beberapa sejarawan meyakini bahwa bahasa Yunani berasal dari bahasa Sanskerta, karena melihat dari banyaknya kemiripan pengucapan, penulisan dan arti kata. Kemudian kata Christos memiliki kemiripan dengan kata Kristo, yang dalam bahasa Sanskerta berarti menarik. Uniknya, indikasi yang juga cukup menguatkan adalah kenyataan bahwa di beberapa daerah di Eropa dan Amerika ternyata seringkali penduduk setempat memanggil seorang gadis cantik dengan sebutan Krista atau Cerista. Di India sendiri masyarakat seringkali menyebut Tuhan sebagai Sri Krishna sebagai Kristo, atau Kristo, sehingga cukup beralasan jika kata Kristus yang berasal dari kata Krist atau Christos, dan Kristo adalah mengacu pada nama Tuhan, yaitu Krishna yang berarti beliau yang maha menarik. Dalam hubungannya sebagai anak Tuhan, dalam perjanjian baru, Yesus senantiasa berdoa kepada Tuhan dengan menyebut Bapa di sorga. Dan setidaknya terdapat 200 ayat yang menyebutkan istilah Allah Bapa. Dengan pernyataan ini, mungkin Anda akan bertanya-tanya, kenapa Krishna atau Allah Bapa? Bolehkan saya menyebutnya dengan nama yang lain? Tentu, Tuhan adalah beliau yang tidak terbatas dan beliau adalah yang maha segala-galanya. Oleh karena itu, Tuhan juga memiliki nama-nama yang tidak terbatas jumlahnya. Misalnya dalam bahasa Ibrani, disebut sebagai Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, yang artinya, dengarlah O Israel, sebut nama Tuhan kita, Tuhan hanya satu. Dalam Al-Quran Surat Al-Araf ayat 180 juga disebutkan, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Setiap penyebutan nama-nama Tuhan tergantung dari kultur dan bahasa masyarakat setempat, serta akibat perubahan fonetik seperti dalam kasus perubahan dari kata Krishna menjadi Kristo, Christos, Krist dan lalu menjadi Kristus. Yesus adalah guru spiritual yang agung. Dalam Bhagavata Purana, dijelaskan bahwa seorang guru yang bona fide harus memiliki sifat titiksa, atau toleransi, dan karuna atau kasih sayang. Dalam misinya, Yesus memenuhi syarat tadi. Meskipun beliau dikejar-kejar oleh musuhnya dan berkali-kali diancam untuk dibunuh, namun beliau selalu bersikap toleran dan penuh kasih sayang. Bahkan beliau seringkali berdoa dengan mengucapkan, "Bapa, maafkanlah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Yesus bahkan berkali-kali mengajarkan agar jangan membunuh, jangan menyakiti dan jangan makan darah karena kehidupan berasal dari darah sebagaimana tertuang dalam Kejadian pasal 9 ayat 4-5, kemudian Yesaya pasal 66 ayat 3 dan pasal 111 ayat 15. Kemudian dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 13, dan juga dalam banyak ayat-ayat Alkitab lainnya. Namun entah kenapa mereka yang hanya menyebut dirinya sebagai pengikut Yesus, dan tidak pernah mengindahkan hal ini. Mereka menganggap bahwa hanya manusialah yang memiliki roh dan binatang serta makhluk lainnya tidak memiliki roh, sehingga boleh dibunuh. Padahal secara jelas dalam Yesaya pasal 66 ayat 3, sudah ditegaskan bahwa membunuh seekor sapi jantan pada dasarnya tidak ada bedanya dengan membunuh seorang manusia. Celakanya lagi, ada sebagian orang Kristen yang menganggap bahwa hanya dengan menjadi Kristen dan percaya Yesus adalah Tuhan, maka dia sudah pasti diselamatkan, karena Yesus mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa mereka, dan karena itu tidaklah masalah jika mereka berbuat dosa di dunia ini selama mereka masih berada dalam sekutu kekristenan. Padahal Yesus menjelaskan dalam Martius pasal 12 ayat 36, bahwa setiap kata-kata bohong yang dikatakan manusia akan dihitung pada hari pengadilan nanti. Demikian juga dalam Matius pasal 16 ayat 23-28, ketika Yesus menjelaskan bahwa setiap manusia harus mengekang dirinya dari keinginan atau kesenangan-kesenangan dan mengangkat salib, dan mengikutinya jika dia benar-benar berkeinginan mencari kerajaan Tuhan. Jadi, pada dasarnya orang-orang Kristen yang mengaku dirinya sudah pasti masuk surga dan diselamatkan tetapi dia tetap melanggar perintah-perintah Yesus adalah orang tolol dan dungu. Jadi, jika Anda menganggap diri Anda sebagai orang Kristen, menganggap diri Anda adalah pengikut Yesus, maka ikutilah perintah-perintah dari Yesus. Pujalah Kristus yaitu Sri Krishna karena Yesus sendiri adalah pemuja Krishna, Tuhan yang Maha Esa dan hormati Yesus sebagai guru kerohanian yang bona fide, maka Anda pasti akan diselamatkan dari dunia material ini dan akan segera diangkat ke kerajaan Tuhan.
Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar.